الرحمن الرحيم قال رضي الله عنه وينبغي الحضور وهو أن يعلم بما يقول ويفعل ولاء في الصلاة وغيرها وهو العمل لأجل الناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wa yanbaghil hudur wa huwa ay ya'lama bima yaqulu wa yaf'alu wal khushu'u wa huwa sukunul a'dha' wa hudurul qalbi wa tadabburudz dzikri fa innama yataqabbalu Allahu minas salati biqadril huduri. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, membahas bahwa muallif ini kitab memberikan anjuran kepada kita untuk memperhatikan rangkaian ibadah kita haruslah didasari semata-mata tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata beliau As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, beliau mengatakan wa yanbaghil hudur, dan dituntut untuk kita ketika kita mengerjakan ibadah, khususnya adalah ibadah solat, apa yang dituntut ketika kita mengerjakan khususnya ibadah solat? Al-hudur, dituntut untuk hadir kita punya hati. Jangan sampai hati kita ngelamun gitu. Gak banyak mikirin kesana kemari, tidak mikirin kerjaan kita, gak mikirin bisnis kita, tidak memikirkan kehidupan kita, gak mikirin sesuatu yang memang tidak ada kaitannya dengan solat kita. Solat di Masjid Al-Atiq, hati kita pun di Masjid Al-Atiq. Jangan kita solat di Masjid Al-Atiq tapi hati kita kemana-mana. Hati kita ngelamun, lagi mikirin yang di rumah. Hati kita ngelamun, lagi mikirin kerjaan kita, lagi mikirin bisnis kita. Itu namanya hati kita lagi sholat kagak hadir, saudara. Memang biasanya kalau kita lagi sholat
ingat apa aja tuh yang lupa ingat gitu. Karena setan itu sibuk ngegoda kita kalau kita lagi sholat. Ya. Makanya kalau kita naruh sesuatu lupa, sholat aja. Pasti ingat itu. Nih ibu-ibu yang hadir, kalau ibu-ibu kehilangan sesuatu, tadi naruh dompet di mana? Naruh dompet ya. Naruh HP, lupa naruh HP. Lagi sholat aja tuh, Allahu Akbar. Ingat gak biasanya tuh? Iya ya. Di atas lemari itu duit gue. Baru inget kita itu. Ya. Yang ngingetin siapa itu? Itu setan yang goda kita itu. Ya. Ya. Tuh. Diingetin sama setan tuh. Ya. Ya. Nah itu begitu tuh. Jadi hati kita enggak hadir gitu. Karena ada setan yang namanya setan yang suka menggoda kita punya sholat. Kagak khusyuk kita. Lupa jumlah bilangan rakaat. Ini 2 apa 3? 2 apa 3? Tadi udah baca Fatihah apa belum ya? Lupa kita kadang. Kebanyakan biasanya suka yang lupa kunut gitu. Kalau kita sholat sendiri, makanya setannya itu namanya si khonzab namanya, yang suka ngegoda kita ketika kita lagi sholat. Yang ingetin dia tuh, ya. Apaan aja yang kita lupa, yang gak ada kaitannya sama sholat, diingetin sama dia tuh. Maksud dan tujuannya dia biar sholat kita kagak hadir hatinya. Itu namanya khonzab namanya. Jadi antum kalau punya anak, punya keturunan, jangan kasih nama khonzab. Sama juga nama iblis namanya itu. Ya. Karena nama-nama setan itu banyak gitu. Ada yang namanya si Dasim. Dasim nama setan. Dasim. Itu setan yang suka ikut makan sama kita kalau kita nggak baca bismillah. Jadi kalau kita nggak baca bismillah, itu si Dasim ikut tuh. Ada lagi yang namanya setan yang namanya Zalanbur. Zalanbur ini biasanya dia suka adanya di pasar, dekat sama pedagang-pedagang, sehingga pedagang suka jadi culas, suka bohong. Kita beli jeruk 2 kilo, ternyata kita timbang lagi di rumah nggak ada 2 kilo. Ini jeruk bagus-bagus, ternyata yang dimasukin sama dia yang busuk ikut serta juga. Itu zalambur kerjaannya. Ya. Jadi kalau yang suka ngegoda sholat kita, siapa setannya namanya? Khonzab namanya. Si khonzab yang suka bikin was-was kita punya sholat. Ada lagi namanya walhan. Kalau walhan biasanya yang suka bikin was-was ketika kita lagi wudhu. Udah rata apa belum? Nih udah apa belum ya? Nah kita dibikin was-was tuh. Sama siapa? Sama si walhan namanya. Ya. Nah di sini ditekankan bahwa wayan bagil huduru, dituntut untuk hadir hati kita ketika kita mengerjakan ibadah sholat. Kenapa hati kita kudu hadir? Li'annahu ruhus sholati. Kalau kita mau baca dalamnya itu ada 16 baris dari atas.
Antum lihat bagian dalam 16 baris dari atas, itu kita baca dalamnya. Li'annahu ruhus salati, dikarenakan yang namanya hadir, dia punya hati, merupakan ruhnya salat. Jadi salat itu ada ruh, ada jasad. Sama kayak manusia, ada ruhnya, ada jasadnya. Cuman kalau hati kita ngelamun, hati kita ngelantur, sama juga ada jasad tapi kagak ada ruh. Ada jasad tapi nggak ada ruh. Karena yang namanya kerjaan sholat itu ada bentuknya zahirah, ada bentuknya hakikat batinah. Nah ini harus kita perhatiin kalau kita lagi sholat. Ada surah zahirah, ada hakikah batinah. Kalau ini dua-duanya tidak ada ketika kita sholat, maka dipandangnya nggak sempurna kita punya sholat. Bisa dikatakan iqamatihima kalau memang keduanya kita jalanin. Apa itu bentuknya yang zahirah? Yang nyata, yang kelihatan oleh mata kita, seperti hiyal qiyam, seperti kita berdiri. Ini namanya bentuk zahirah. Bentuk zahirah kerjaan salat. Seperti qiraah, kita baca kedengeran. Seperti kita ruku, itu zahirah, penampilan yang kelihatan oleh mata kita. Seperti sujud, itu namanya bentuknya bentuk zahirah. Ada lagi kerjaan sholat yang sifatnya batinah, yang gak kelihatan sama mata kita. Inilah yang disebut dengan namanya ruhnya sholat. Seperti apa? Seperti khusyuk, seperti hudurul qalbi, hati kita hadir, kagak ngelamun ketika kita lagi sholat. Orang kalau lagi ngelamun sholat biasanya suka ngaco, bener nggak? Yang sadar itu orang yang di sebelahnya biasanya. Nanti baca apaan tadi itu? Emang salah? Ya salah, ngelamun dia. Berarti hatinya kagak apa? Nggak khusyuk, hatinya nggak hadir ketika itu. Yang mestinya dia tadi pakai domirnya, domir nahnu, Allahumma inna nas'aluka, nas'aluka karena dia lagi bareng-bareng doanya. Tapi dikarenakan dia lupa, bukan karena dia nggak tahu, karena lupa hatinya ngelamun, Allahumma inna as'aluka. Bisa nggak terjadi? Bisa. Karena hatinya dia lagi apa? Nggak fokus. Hatinya lagi ngelamun. Apalagi yang terbilang daripada yang sifatnya batinah di dalam sholat, kamalul ikhlas. Kita sholat harus benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah. Kan makanya ketika kita niat seperti apa yang kita telah bahas pada pengajian yang kemarin, usolli fardhal maghribi
lillahi ta'ala. Menunjukkan rasa ikhlas kita semata-mata karena Allah kita ngerjain sholat. Ya. Kalau kata Imam Ghazali, ya, kalau seumpamanya kita lalai daripada batinah sholat, seperti kita sholat nggak khusyuk, seperti kita sholat hati kita ngelamun, seperti kita sholat kagak ikhlas. Imam Ghazali beliau mengatakan bahwa ini ucapan Al-Imam Ghazali ditukil dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah Al-Wasaya Al-Imaniyah, yang seorang muallifnya itu adalah pengarang Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau kata, menukil daripada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, mathalul ladzi yuqimu suratas salati zahirah wa yaghfulu an haqiqatihal batinah kamathalil ladzi yuhdi limalikin azimin wasifatan maitatan la ruha fiha. Kata Imam Ghazali, perumpamaan orang yang ngerjain sholat yang diperhatikan sama dia cuman bentuk penampakan lahiriah doang. Berdirinya bagus, rukuknya sudah bagus, sujudnya udah bagus, tapi hakikat batiniahnya nggak diperhatiin sama dia. Ruku bagus, sujudnya bagus, berdirinya juga tegak, tapi hatinya ngelamun, hatinya nggak khusyuk. Apa dikata kata Imam Ghazali, tak ubahnya seperti orang yang memberikan hadiah kepada seorang raja, seorang pelayan, namun pelayannya itu yang udah nggak punya ruh. Seorang pelayan, seorang permaisuri lah boleh dikata, tapi permaisurinya itu udah nggak ada nyawanya. Kira-kira suatu penghinaan nggak? Ini apa-apaan ngasih permaisuri tapi udah mati. Tuh, ini kita hadiahkan sholat kita untuk siapa? Untuk Allah. Berarti sholat yang kita hadiahkan buat Allah, istilah kata kagak ada ruh sholatnya, nggak ada ruhnya. Tuh. Jadi bernilai gak ibadah sholat kita? Nggak ada nilainya. Ya. Namun kata Habib Abdullah menukil apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, perumpamaan orang yang lalai di dalam menegakkan zahirnya salat, penampakan lahiriahnya terlihat oleh kasat mata kita, dirinya belum benar. Dirinya masih goyang-goyang, mestinya tegak dia begini. Nggak ada uzur ini orang sehat ini. Sholatnya asal-asalan, rukuknya asal jadi, sujudnya asal jadi. Itu namanya orang tersebut lalai ditinjau dari surah zahirahnya. Kata Al-Imam Ghazali, kalau dia udah nggak benar dalam penampakan lahiriah ibadah sholatnya seperti dirinya, rukuknya, sujudnya, maka kata Imam Ghazali sama juga kita ngasih hadiah kepada seorang raja permaisuri, tapi umpamanya permaisurinya itu tangannya buntung.
kakinya pincang. Wahai Tuan Raja, saya ingin menghadiahkan seorang wanita cantik untuk permaisuri Tuan Raja, tapi tangannya buntung. Gimana kira-kira? Tangannya sempurna, tapi kakinya yang buntung. Kira-kira Tuan Raja mau apa enggak? Atau tangannya sempurna, kakinya sempurna, tapi matanya buta, nggak bisa lihat. Kira-kira itu raja mau nggak hadiah itu diterima nggak sama Tuan Raja? Ditolak. Nah, kita kata Al-Imam Ghazali, fa anta tuhdi salataka li rabbika. Sedangkan engkau menghadiahkan salatmu itu li rabbika, untuk Tuhanmu. Makanya kalau salat kita udah nggak bener aja, nanti ibarat kata kayak buntelan. Salat kita nggak bener, Pak. Istilah kata kayak baju gitu. Kayak baju dibuntel-buntel kemudian dipukulin ke muka kita. Dhayyaqallah. Ya. Ente nyanyiakan Allah Subhanahu wa taala. Salatmu sembarangan, salatmu nggak diterima oleh Allah taala. Istilah kata kayak baju dibuntel-buntel dibuang ke muka kita. Tuh, makan tuh. Itu kalau salat kita kagak beres. Salat kita nggak bener. Ya. Maka insyaallah kalau panjang umur, sehat walafiat, kalau habis nih kitab, hatam ini kitab, saya pengen baca kitab karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu kitab kecil tapi berisikan, bernilaikan mengenai masalah-masalah sholat. Gimana orang yang sholat nggak berjamaah? Gimana orang yang ninggalin sholat? Gimana orang yang sholatnya kagak beres? Orang yang sholatnya nggak bener. Jadi semuanya itu kitab isinya kaitannya khusus buat sholat. Oh. Jadi ada buat motivasi kita, buat kita rajin ke masjid, buat kita rajin buat hadir untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya. Jadi kata Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, seyogyanya artinya yutlabu, dituntut untuk kita ketika kita mengerjakan sholat agar hadir kita punya hati, ingat, sadar bahwa kita ini lagi sholat. Kenapa kudu ingat? Kenapa kudu sadar? Nggak boleh ngelamun. Li'annahu ruhus sholah. Dikarenakan hati yang hadir ketika sholat, hadirnya hati itu merupakan ruh daripada ibadah sholat kita. Begitu. Apa itu? Wa huwa ayya'lama bima yaqulu. Wa huwa huduru qalbihi ma'a huduru qalbihi ma'a rabbih. Artinya hadir, huduru qalbihi ma'a rabbih. Jadi yang dimaksud hadir di sini adalah hadir hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan maqam ihsan. Itu. An ta'budallah ka'annaka tarah wa in lam yakun tarah fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lihat kita. Ya. Ya. Makanya salah satu untuk menghadirkan hati kita ketika kita sholat, pandang lihat ke tempat sujud. Pandang lihat ke tempat sujud untuk membantu hati kita itu hadir. Ya. Makanya ada di satu masjid, kalau Jumatan itu atau ketika sholat yang 5 waktu,
dihamparin kain putih. Dihamparin kain apa? Pakai kain putih itu. Jadi untuk menambahkan apa? Kehusuan dia. Untuk menghadirkan hadir dia punya hati. Ada di salah satu masjid itu, masih di daerah Jakarta juga, itu kalau sholat Jumat dihamparin apa? Kain putih jadinya. Ya. Jadi yang nggak ada gambar-gambar. Ya. Nah, jadi dia fokus ke tempat sujudnya itu, dan di tempat sujudnya pun netral warnanya apa? Warnanya putih jadinya. Nggak ada hiasan-hiasan, nggak ada garis-garis. Apalagi kalau kita pakai sejadah baru, ya udah nunduk ke tempat sujud, tapi kita kagak fokus. Yang kita pikir, masya Allah nih sejadah bagus amat, nih hiasannya bagus banget, nih garis-garisnya, begitu gitu. Tuh, ya. Nah, jadi ada, saya punya guru Kiai Abdurrahman itu dihamparin kain putih, tuh kalau Jumatan tuh. Ya. Jadi khusus buat apa? Buat ininya aja ketika kita sujud di situ. Ada yang begitu masjid itu. Ya. Ya. Apalagi kalau orang sholatnya udah hatinya nggak khusyuk, hatinya ngelamun, kagak khusyuk, pokoknya nggak hadir kita punya hati. Di depan kita ada yang pakai BHS, kita liatin tuh merek, wah mereknya BHS. Tuh. Nah yang ketawa berarti pengalaman tuh. Qala sallallahu alaihi wasallam man lam tantahi salatuhu ma lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu, nah yanha jadinya. Ya. Jadi naha yanha, man lam tanhahu gitu. Jadi naha yanha. Jadi huruf illatnya dibuang karena dia ada huruf jazam. Man lam tanhahu, hu-nya itu domir, kedudukannya jadi maf'ul bih gitu. Kalau kita belajar nahwu, ya. Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya, siapa orang yang salatnya itu tidak mencegah dia daripada kemungkaran, kekejian, anil fahsya'i wal munkar, salatnya tidak bisa mencegah dia daripada perbuatan keji, salatnya tidak bisa mencegah daripada kemungkaran, lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidaklah dia bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh. Kenapa? Kan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa salat ya salat tapi ngerjain dosa jalan terus? Kenapa? Kata Imam Ghazali, salatul ghafil la tamna' minal fahsya'i wal munkar. Kenapa itu? Salat ya salat tapi durhaka jalan terus, maksiat jalan terus. Kata Imam Ghazali, karena lalai dia punya salatnya, hatinya lalai ketika dia ngerjain salat, hatinya enggak hadir, hatinya enggak khusyuk ketika dia mengerjakan ibadah salat. Coba bayangin, habis salat nyolong sendal, baru banget salat. Kadang suka ada gak di sini kehilangan tuh? Berarti perlu dipertanyakan tuh, salatnya dia hadir gak hatinya? Habis salat HP orang hilang, bayangin coba saudara. Habis salat, baru selesai salat, ngomongin imam. Insya Allah jamaah sini sih nggak ada. Habis sholat Jumat, ngomongin khotib, khotib kelamaan itu.
Kira-kira kalau kita ngomongin kejelekan orang, dosa apa pahala? Baru banget sholat, baru kita selangkah dua langkah keluar dari masjid udah ngelakuin dosa. Berarti sholatnya bener apa enggak? Sholat berarti sholat kita belum apa? Belum benar. Kalau emang benar sholat kita, rukunnya, syaratnya dijalanin, hadir hatinya, khusyuk di ketika sholat, maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan sholat kita ini sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini masih panjang dikarenakan ada tambahan kita baca maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan masih mengenai ibadah salat. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Fadhil. Ayo langsung. Salli alaihi wa sallim.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواده برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده عجب شانه، خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما، وبسطه من فائد المنة ما جرت به في أكداره الإسماء. فأرسل إليهم أشرف وجه وعجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آدم شرفي في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي فرد من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمول، فتعطرت بوجودها من أبو الوجود، وطردت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كل سر واصف، تجليا قضى في انتشار فضله في القريب والشاسع. فلا يحب الذي لم يحسن أفرده بتعداد، ولا يقل تقرره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. يتشرف في وجوده فلا تنتشر أسراره بالأكوان. فما من سر اتصل به كالمؤمنين إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد زوانا بحبيب عمنا ودوانا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترك بالحسن على مقام وتمالى في مجده وتعالى. لاحظته العيون في مجزلته بشرا كاملا يزيح الضلال. وهو من فوق الهمم قدرة رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من مدرج الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ويحار بتعقل معاني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والزهور ما منع الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن جاء هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى